Salam jemaat Tuhan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahwa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan bagi kami, kasih karunia bagi kami, sehingga kami beroleh kasih kemurahan daripada Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas, melakukan segala sesuatu, dan setiap langkah yang melangkah kami itu semua dari berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas hidup kami, bahwa tentunya Engkau masih memimpin kami, melihara kami, memberkati kami, setiap usaha pekerjaan kami, aktivitas kami, bahkan sandang pangan Tuhan berkati. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mengambil dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya Alkitab, silakan buka Alkitab, dan yang punya handphone silakan buka di Android. Judul perikop yang diberikan LAI itu hal mengumpulkan harta. Bunyi ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan kerap merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan kerap tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana saya sini mengangkat tema yaitu larangan bagi umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca kebenaran ini seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ada larangan Tuhan, ada peringatan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Karena dengan mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, artinya ini merupakan sebuah perintah dan juga peringatan keras bagi hidup kita. Sebab dengan bersusah payah mengumpulkan harta di bumi, akhirnya harta tersebut pun akan hilang dan tidak abadi. Saudara, sebagai gambaran firman Tuhan katakan, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta. Perhatikan baik ini, bahwa sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Sebab kalau kita mau memikirkan kebenaran ini dengan hati yang nurani, yang jujur, kita akan mengerti bahwa saat kita berdiri lelah berusaha mengejar apa yang menjadi keinginan hati, yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan, pada akhirnya semuanya itu adalah sia-sia. Ketika engkau mengumpulkan banyak harta, engkau mengumpulkan dengan jerih payahmu, tetapi itu hanyalah sia-sia. Lalu kita merenungkan lagi bahwa untuk mengejar semuanya itu yang akhirnya menjadi sia-sia, sudah berapa banyak waktu yang kita lakukan, terbuang, bahkan dengan mengejar apa yang kita inginkan, membuat hati kita tertambat kepada segala sesuatu yang menjadi keinginan hati, sehingga kita sama sekali tidak pernah menyadari bahwa kita sudah terlanjur memberikan hati kepada dunia ini. Dan orang yang menambatkan hatinya kepada perkara-perkara dunia, orang yang menambatkan hatinya kepada perkara-perkara dunia tidak akan mungkin, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang terikat kepada perkara-perkara dunia tidak akan mungkin yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan inginkan jangan kumpulkan hartamu di bumi, karena engkau akan terjerumus ke dalam dosa, karena engkau akan terjerit dari
lubang-lubang dosa. Saudara, mari kita lihat ayat selanjutnya dari Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya bahwa yang Tuhan mau selama kita masih hidup di dunia ini, berjuanglah untuk mengumpulkan harta yang kekal. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Artinya, dengan kata lain, kalau engkau biarkan hatimu terikat dengan dunia, pasti hidupmu akan binasa. Namun jikalau sepanjang hari-hari hidupmu ini, engkau terus menginginkan hatimu kepada Tuhan, itu berarti engkau sedang bekerja mengumpulkan harta kekal di dalam kerajaan surga. Sebab orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan akan terus diingat oleh Tuhan, dan pada akhirnya akan tinggal dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kan baik, saudara. Inilah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kata lain, kita tahu benar dunia ini bukan menjadi tujuan hidup kita. Sebab dunia ini sedang lenyap segala keinginannya. Keinginan duniawi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Kristus, perhatikan bahwa sebagian orang yang tidak dapat menerima kebenaran ini mungkin akan berkata, bukankah kita ini masih hidup di dunia ini? Jadi kalau selama ini kita bekerja mengumpulkan harta merupakan hal yang wajar kalau kita menikmati hasil jerih lelah kita selama bekerja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu kalau masih ada di dalam pikiran orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saya mau katakan dengan jujur, sesungguhnya ia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, orang yang mengaku percaya kepada Yesus harus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Matius 19:21, kisah seorang anak muda, bahwasanya ia datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau beroleh harta di surga, dan datanglah kemari, ikutlah aku. Artinya saudara-saudari, seorang tidak mungkin menjadi sempurna sama seperti Kristus kalau hatinya masih terikat dengan harta dunia. Sebab orang-orang yang beroleh harta di surga hanyalah orang-orang yang mau hidup sama seperti Kristus hidup. Di mana dalam kehidupan kita, bahwa kita jangan pernah mengumpulkan harta di dunia ini. Marilah kita kumpulkan harta di surga. Marilah kita kumpulkan harta yang kekal di dalam surga. Kita hidup bukan tujuan kita di bumi, tetapi tujuan kita dalam kekekalan. Maka dari itu Tuhan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah itu harta di surga. Bahwa Tuhan tahu ketika kamu mengumpulkan harta di bumi, engkau akan menyembah berhala dan sebagainya. Bahwa ke harta-harta itu akan engkau sembah, maka engkau akan terjerumus ke dalam dosa. Bahwa Tuhan ingatkan kepada kita, jangan sekali-sekali, janganlah kita mengumpulkan harta di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, menjalani sebuah cara hidup yang sempurna, yaitu hanya mau melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah kenapa setiap orang percaya harus hidup sama seperti Kristus supaya mencapai target yang Tuhan inginkan. Supaya mencapai target yang Tuhan tentukan, kesempurnaan sama seperti Kristus.
supaya mencapai target, saudara-saudari. Saudara, dalam firman Tuhan katakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi saudara-saudari, mari renungkan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Lalu tanyakan kepada dirimu, apakah selama ini engkau sudah memberikan hatimu kepada Yesus? Atau engkau masih memberikan hatimu terikat dengan dunia ini? Ingat saudara-saudari, keinginan hati akan melekat kepada perkara-perkara dunia, akan semakin membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi saat kita memberikan hatinya sepenuhnya menjadi milik Tuhan, maka dari itu kita bekerja mengumpulkan harta di sorga. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari tanamkan beberapa hal di dalam hati dan pikiranmu. Mulai saat ini, yang pertama, orang yang hatinya terikat dengan dunia ini tidak akan mungkin bisa terikat dengan Tuhan. Kedua, keinginan dunia hanya mengikat dengan kebinasaan kekal. Ketiga, orang yang selalu hatinya terikat kepada Tuhan akan tetap tinggal di dalam naungan kasih Tuhan. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang yang hidup melakukan kehendaknya. Ketika kamu melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan, maka kamu akan tahu bahwa hidupmu tidak akan layak di hadapannya. Sesungguhnya engkau harus mengumpulkan harta di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya hati kita boleh menjadi milik Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, hidup kita harus dimiliki oleh Tuhan. Maka dari itu saudara-saudari, teman-teman, pemuda-pemuda dan sebagainya, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada harta-harta yang tidak berguna. Memang dalam setiap manusia pasti membutuhkan uang, pasti membutuhkan harta-harta, tetapi janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi supaya engkau jangan terbinasa, supaya engkau jangan masuk terjerumus ke dalam dosa. Tentunya saudara-saudari tahu bahwa renungan kita ini bertujuan untuk di dalam Tuhan, bertujuan untuk kehidupan kita yang kekal, bertujuan untuk hidup kita menuju kepada hal yang baik. Biarlah semuanya ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Kita renungkan, kita camkan itu saudara-saudara. Biarlah kehidupan kita ini selalu diperoleh oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak melarang atau tidak memberontak dengan perintah Tuhan. Marilah kita melakukan hal sesuatu yang membuat Tuhan menjadi mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan. Sebagaimana mestinya Tuhan pasti akan memelihara kita, memberkati kita karena janji-janji Tuhan yang Ia ulurkan kepada nenek moyang kita itu Abraham. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita. Shalom dan Tuhan memberkati. Pastor kami sembah di mana pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah hati kami. Biarlah Tuhan melindungi kami dari segala persoalan maupun harta-harta yang kami kumpulkan di dunia ini. Biarlah kami mengerti bahwasanya kehidupan kami adalah bertujuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dunia ini bukan karena dari harta surgawi, tetapi karena kami tahu bahwa Tuhan mengingatkan kepada kami untuk melakukan tugas yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, menjamah kami. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin.